nyambi bekerja. Jadi saya mendapatkan income dan tidak merepotkan orang tua gitu ya. Walaupun memang ya dosen itu kan eh, apa itu guyonannya kan gaji kerjanya sadus gaji ini sen gitu ya. Ya memang tidak banyak gaji saya masih ingat betul gaji pertama kali saya jadi dosen itu adalah 195.000 dan itu saya berikan pada ibu saya. Gaji pertama itu saya kasih uang ibu saya dan ibu saya menangis waktu itu. Menangis karena haru gitu ya. Oke, lepas itu pada tahun 2017 ketika saya lulus dari ITS begitu, ada lowongan di ITS sebagai dosen non PNS gitu ya. Itu kira-kira sesaat setelah saya menikah gitu ya. Setelah saya menikah, setelah saya menikah. Dan saya percaya betul waktu itu orang menikah itu pintu rezeki itu dibukakan ya dari hal yang kita duga gitu ya. Waktu itu saya sempat apa itu sempat pesimis gitu apakah bisa masuk nggak ya ke ITS gitu ya. Tapi alhamdulillah istri saya itu begitu luar biasa support saya gitu ya. Mendukung saya ya ini salah satu nasihat untuk teman-teman ya cari istri yang begitu gitu ya yang mau berjuang ini teman-teman itu ya. Jadi istri saya itu sangat support saya. Wis tau, Allah itu kira-kira begitulah dia bilangnya. Allah itu ngasih rezeki itu dari itu yang tidak kita duga-duga. Coba saja, sementing sampean yakin. Siapa tahu itu rezekinya, ini rezekinya cabang bayi, bilangnya begitu. Ya memang benar, ada beberapa hal yang seperti yang mustahil secara timeline, ternyata saya masuk gitu ya di ITS. Ya sampai sekarang gitu ya. Jadi dosen kalian kan. Sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2021 sebenarnya saya sudah ancang-ancang pengen kuliah lagi gitu ya, pengen kuliah lagi S3. Tapi waktu itu ya karena saya masih kecil-kecil gitu. Kemudian ya banyak pertimbangan dan semacamnya gitu ya. Sampai akhirnya pada tahun 2022 itu, pertengahan 2022 itu saya mulai gencar itu mencari walaupun persiapannya mungkin ya juga belum terlalu matang gitu teman-teman. Tapi ketika saya membulatkan tekad pada tahun 2022 akhir gitu ya, tahun 2022 akhir itu baru mulai mulai ada apa itu, mulai ada berita-berita baik gitu ya semacam itu. Kemudian, nah setelah itu eh, pada tahun ya masih tahun 2022 akhir itu eh, ya saya mulai mencoba untuk persiapan lebih ini ya lebih apa itu lebih intens itu ya kontak dengan calon profesor itu di luar negeri. Jadi kalau kuliah S3 itu memang sedikit berbeda dengan kuliah S1 atau kuliah S2 gitu ya. Kuliah S3 itu kita yang apply ke supervisor umumnya begitu. Kita apply kepada calon profesor nanti yang menentukan kamu diterima atau tidak. Itu kalau kuliah S3 termasuk juga pembiayaannya gitu ya, termasuk juga beasiswanya. Saya di sini alhamdulillah eh, pada tahun ini ya tahun 2023 masih tahun lalu saya kalau dihitung ini masuk semester ketiga saya tapi secara offline saya berada di sini itu masih 9 bulan gitu ya dan saya mendapatkan beasiswa GRE eh, Graduate Research Assistant itu kurang lebih sederhananya itu adalah saya disekolahkan oleh supervisor saya tapi saya diminta untuk membantu bekerja sebagai asisten penelitian untuk beliau gitu ya. Jadi di sini saya itu kuliah tapi digaji gitu ya. Nah, dan saya banyak pengalaman di sini, banyak mendapatkan pengalaman di sini. Alhamdulillahnya. Kemudian terkait dengan area riset itu ya. Dari D3, D4 sampai S2 ya, ruang lingkup riset saya itu berkaitan dengan ini kawan-kawan. Dari power electronics, kemudian pengendalian pengemudian elektrik, kemudian renewable energy, kemudian ini terutama pada penggunaan fotovoltaik, kemudian power quality, kemudian ketika masuk apa itu di sini mohon maaf masuk di ITS gitu, saya mulai berfokus pada dua hal ini, automation control for industry dan ketika saya masuk di sini di S3 di sini ya bidang saya sedikit bergeser pada artificial intelligence for high voltage untuk tegangan tinggi terutama pada apa itu pada motor tegangan tinggi ya teman-teman ya. Oke, nah ini sekilas profil singkat saya teman-teman. Teman-teman kalau mau kontak silahkan bisa kontak di sini gitu ya. Kemudian, nah ini mulai masuk pada apa yang kita bahas. Nah, smart maintenance pada ini pada HV motor, pada motor tegangan tinggi. Nah, kita mengetahui di sini kawan-kawan
Ini kalau kawan-kawan cari di internet, ini namanya performance versus functional value curve gitu ya. Kurva performa dan kegagalan gitu ya. Jadi kegagalan di sini difungsikan terhadap waktu pada garis ini, pada garis sumbu X, kemudian kondisi atau performa itu di atas pada sumbu Y gitu ya. Jadi semua device gitu ya, bukan hanya pada motor dengan tinggi, semua device itu dia mengalami fase semacam ini, teman-teman. Jadi ada namanya fase aging ya, fase penuaan terhadap waktu. Bukan hanya benda benda mati, bukan hanya benda hidup saja, semacam kita, benda mati pun juga begitu gitu ya. Jadi ada kondisi di mana kondisinya itu prima itu ya, normal state. Kemudian ada pada titik tertentu dia mulai ada degradation itu ya, atau penurunan fungsi itu ya, penurunan fungsi. Kemudian pada titik tertentu juga nanti ada namanya potensi kegagalannya itu semakin tinggi sampai nanti ada kegagalan yang dia fatal ya, sampai apa itu device itu menjadi tidak bekerja sama sekali. Kalau mungkin pada makhluk hidup berarti dia failure itu maksudnya sudah ini ya, sudah apa ya, sudah husnul khotimah gitu ya kira-kira, semoga saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan kurva ini dengan ini apa itu pembiayaan begitu teman-teman, ada beberapa mekanisme maintenance yang mungkin sudah pernah teman-teman dapatkan gitu ya, terutama yang di semester-semester atas gitu ya. Ada namanya reactive maintenance, ada namanya preventive maintenance, ada namanya conditional maintenance, ada namanya predictive maintenance gitu ya. Kalau dilihat dari pembiayaan di sini, semakin canggih ke sana gitu ya. Jadi semakin ke atas ini sebenarnya semakin canggih gitu ya. Maka pembiayaannya itu menjadi semakin murah gitu ya. Pembiayaannya semakin murah. Namun perlu dilihat di sini antisipasinya menjadi semakin tinggi gitu ya. Semakin banyak device canggih yang perlu dilibatkan. Ini dianggap saja sebagai investasi gitu ya. Semakin banyak device canggih yang dilibatkan. Namun nanti ketika terjadi kegagalan gitu ya, atau peluang terjadi kegagalan, semakin berada di sini gitu ya, maka peluang untuk terjadinya kegagalan yang menyebabkan downtime itu menjadi semakin rendah gitu ya. Jadi yang dimaksud sebagai cost di sini itu adalah cost secara keseluruhan. Ketika terjadi downtime itu hal yang paling ditakutkan oleh apa itu oleh industri gitu ya. Ketika downtime ya berarti sistem tidak produksi gitu ya. Itu menjadi semakin besar ini ya, kerugiannya semakin besar gitu ya. Jadi ini trade off saja. Ketika teknologi canggih digunakan, maka sistem maintenance juga semakin tinggi digunakan, maka ya cost-nya itu ya peluang cost itu akan hilang kan menjadi semakin rendah gitu teman-teman. Nah, terkait dengan smart maintenance itu ya, kalau di sini tadi ada ini ya, ada reactive maintenance gitu ya. Reactive maintenance itu dia dijadwalkan eh, ketika terjadi kegagalan itu ya. Jadi ini peluang terjadinya downtime sangat tinggi sekali. Kemudian ada namanya preventive maintenance, ini dijadwalkan secara reguler gitu ya. Ini dijadwalkan secara reguler. Kemudian ada namanya conditional maintenance. Ini dijadwalkan tergantung dari kondisi kondisi dari sistem gitu ya. Kalau sistem mulai sedikit rusak, baru dia di apa itu dijadwalkan untuk dilakukan maintenance. Nah, predictive maintenance ini dia hanya akan dilakukan maintenance ketika diprediksi akan terjadi kegagalan. Dia akan dilakukan jadi sebelum kegagalan terjadi dia dilakukan predictive maintenance. Nah, pada smart maintenance ini yang dilakukan adalah pendekatan ya, oke. Ya, cuma tadi ada eh, sebelumnya itu ada ini ya, ada reaktif, ada preventif, ada kondisional, ada predictive maintenance. Maka di sini kita melakukan pendekatan namanya pendekatan proaktif ya, teman-teman. Jadi smart maintenance di sini itu adalah pendekatannya proaktif. Jadi bukan lagi prediktif, tapi proaktif. Nanti beberapa literatur juga akan membicarakan mungkin berbeda sedikit beda. Tapi di sini kami terjemahkan, nah, proaktif ini pendekatan yang apa itu lebih lebih tinggi lagi gitu ya dibandingkan dengan prediktif gitu ya. Kalau prediktif dia hanya mengira-ngira kira-kira oh ini akan terjadi kegagalan itu ya. Yang gagal apa itu ya. Tapi kalau di proaktif ini kegagalannya itu akan dianalisis lebih dalam gitu ya. Kira-kira kegagalan itu sebabnya apa ya? Kira-kira sebabnya apa? Kalau pada prediktif kan kegagalan diperbaiki, nanti gagal lagi diperbaiki lagi, gagal lagi diperbaiki. Peluang terjadi kegagalan diperbaiki, peluang terjadi kegagalan diperbaiki. Tapi kalau proaktif tidak. Proaktif itu dia akan mencari apa itu akar-akar dari permasalahannya dia akan dicari di sini. Nah ini yang sedang saya kerjakan di sini menggunakan
apa itu ya ya smart maintenance pada HP motor itu ya. Nah, kira-kira kalau tesis disertasi saya itu saya gambarkan dalam satu buah slide begitu ya. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah proyek saya, judulnya di sini. Automated Single and Multi-Source Partial Discharge for Diagnostic Software for Rotating Machine Based on Deep Neural Network. Ini adalah proyek yang saya kerjakan di sini. Nah, kira-kira begini, teman-teman, apa yang saya kerjakan itu, kita mengetahui bahwa di apa itu di dunia saat ini ya, rotating mesin itu sangat besar populasinya. Mulai dari di mana listrik itu dibangkitkan sampai listrik itu digunakan itu ya. Jadi ketika listrik itu dibangkitkan, kalau kita lihat itu ya, kalau kalian sebut misalkan apa pembangkit listrik itu yang kalian tahu, misalnya pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga apalagi air PLTA gitu ya. Apapun yang kalian sebutkan itu mayoritas itu pasti menggunakan turbin atau mesin listrik gitu ya, mesin listrik, mesin berputar. Notabene itu adalah mesin tegangan tinggi itu ya. Ya mungkin ada beberapa apa itu pembangkit yang dia tidak menggunakan mesin listrik, misalkan adalah fotovoltaik, tapi kan populasinya tidak sebanyak pembangkit listrik yang menggunakan mesin listrik gitu ya. Jadi pembangkit energi listrik menggunakan mesin listrik itu populasinya sangat besar sekali. Ini dari sisi pembangkitan gitu ya. Mungkin lebih dari 80% itu adalah eh, motor listrik, generator listrik tegangan tinggi gitu ya. Kenapa saya katakan motor generator itu kurang lebih sama? Jadi dia itu bisa inversible itu ya. Jadi motor bisa digunakan sebagai generator, generator bisa digunakan sebagai motor gitu ya. Kemudian berikutnya, ini dari sisi pembangkitan itu ya. Dari sisi penggunaan ketika listrik itu sudah digunakan oleh manusia gitu ya. Kalian bisa lihat di sekitar kalian itu, mulai dari AC, mesin cuci, kemudian kompresor pada kulkas, itu semuanya mesin listrik semua itu kan. Kalau kita bawa ke industri, itu kan perangkat di rumah kita ya, itu kan mesin listrik semua itu. Kalau kita bawa ke industri gitu ya, lebih dari 60%, lebih dari 60% itu konsumsi energi listrik yang ada di industri itu adalah dari motor listrik gitu kawan-kawan. Kemudian sekitar 50-an% lebih itu adalah motor listrik tegangan tinggi. Nah, sehingga relevansi pekerjaan riset saya ini relevan sekali dengan kebutuhan yang ada di industri skala besar gitu, teman-teman. Nah, mesin listrik itu dia ya namanya ini ya device gitu ya, sama seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada kurva, gitu ya, ada kurva performa sama kurva, kurva dan kurva kegagalannya tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya. Nah, dia itu juga punya apa itu potensi untuk terjadinya kegagalan gitu ya, pada motor generator pembangkit listrik atau pada motor listrik gitu ya, yang digunakan pada konsumsi listrik gitu ya. Nah, berdasarkan banyak literatur begitu ya, kegagalan itu disebabkan oleh apa? Kegagalan yang paling besar itu disebabkan oleh kegagalan insulasi, kegagalan insulasi itu ya. Jadi kalau teman-teman punya motor listrik, kalian ambil itu kan ada kumparan itu ya. Ada kumparan di sisi primer, ada kumparan di sisi sekunder itu ya. Nah, sorry, ada kumparan di sisi stator, ada kumparan di sisi rotor. Itu kan ada semacam laminasinya gitu ya. Nah, laminasinya itu yang sering terjadi kegagalan itu ya. Jadi 56% itu terjadi kegagalan karena insulasi. Kemudian sisanya itu ada thermal failures, itu karena panas gitu ya. Kemudian bearing itu klaker itu, mekanik yang ada di tengah itu. Ada juga mechanical failure itu mungkin ada vibrasi dan semacamnya itu ya. Tapi yang paling dominan di sini lebih dari 50% itu adalah kegagalan insulasi. Nah, di sini. Dan kalau kita lihat dari ini, dari tipikal insulasi yang ada pada motor-motor listrik tegangan tinggi, dia motor listrik itu memiliki beberapa bagian beberapa bagian tinggi itu ya. Teman-teman, ada manual insulation, ini terbuat dari mika dan resin itu ya. Ya, dibuat dari mika dan resin. Kemudian ada conductor insulation, ada stress grading protection, ada corona protection, ada finishing or sealing tape, ada bracing material, ada slot wedging material itu ya. Ini adalah lapisan yang membangun insulasi pada motor tegangan tinggi gitu ya. Nah, ketika terjadi kegagalan, teman-teman, eh, salah ketika terjadi kegagalan ini, mohon maaf, sebelum terjadi kegagalan total gitu ya, sebelum motor itu tidak bisa digunakan, maka ada beberapa indikasi motor itu mengalami
penurunan performa gitu ya. Nah, penurunan performa itu disebabkan oleh, kalau dilihat dari sudut pandang apa itu insulasi, itu disebabkan oleh di sini tuh saya kategorikan ada 6 gitu ya, teman-teman. Di sini mulai dari delamination, semoga terlihat di sini ada delamination, ada namanya void begitu. Void ini biasanya terjadi karena serangan faktor itu gagal dia. Apa itu produksinya serangan faktor itu ada cacat gitu ya. Kemudian ada lagi delaminasi eh, dalam insulasinya itu ya. Kemudian ada slot, ada kegagalan pada slotnya. Jadi pada slot itu ada tape itu ya, ada selotipnya itu dia eh, apa itu terkupas gitu ya. Ada slot discharge, ada corona discharge, ada salvage discharge gitu ya. Nah, berarti kan di sini eh, 6 kegagalan ini itu biasanya karena kumparan itu kan panjang sekali itu ya. Kalau kita tarik, kumparan itu panjang sekali. Nah, eh, kegagalan yang terjadi, mohon maaf, gejala pada apa itu pada insulasi itu dia biasanya terjadi tidak hanya terjadi pada satu saja defek itu ya. Jadi tidak hanya pada void saja atau slot saja tidak. Jadi semuanya bisa jadi muncul secara bersamaan gitu ya. Semuanya bisa jadi muncul bersamaan. Ini kalau saya hitung dari 6 saja ini ada 63 kombinasi. Jadi kalau ya ini rumus kombinasi sederhana saja, kita menghitung rumus NCR itu, teman-teman mungkin sudah masih ingat ya di waktu pelajaran semua itu ada rumus kombinasi, ada rumus permutasi, siklis dan semacam itu ya. Itu kalau dihitung itu ada 63 kombinasi di sini. Jadi masing-masing kombinasi itu akan menghasilkan pattern, pola. Jadi ada kegagalan-kegagalan tertentu itu yang menghasilkan pola semacam ini. Nah, pola ini kita sebut sebagai namanya PRPD. PRPD adalah Phase Resolve Partial Discharge gitu ya. Phase Resolve polanya seperti ini. Nah, bayangkan itu ada sekitar 63 pola gitu ya. Ada sekitar 63 pola. Nah, pola-pola itu masing-masing itu dia overlap. Kadang sangat mirip sekali, kadang berbeda gitu ya. Itu kalau dilihat dari polanya saja, pola kegagalan saja. Belum lagi nanti ketika ada noise dan semacamnya gitu ya. Sehingga di sini akan menjadi sangat kompleks sekali ininya, polanya akan menjadi sangat kompleks sekali. Bayangkan ada sekitar 63, belum lagi nanti termasuk noise, belum lagi termasuk ada hal yang lain itu ya. Jadi kurvanya itu menjadi sangat kompleks sekali di sini. Sehingga apa? Diperlukan biasanya kita memerlukan seorang expertise untuk membantu, oh ini kegagalan, ini ada kegagalan ini loh gitu kan. Oh ini kegagalan slot ini, oh ini delamination, oh ini ada kombinasi dari ini dan ini misalkan gitu ya. Nah, itu akan sangat repot sekali jika manusia orang yang ekspor itu tidak hadir gitu ya, sehingga apa yang saya kerjakan di proyek saya itu membangun sebuah apa itu kecerdasan buatan sebagai klasifikasi pola gitu ya, untuk melakukan klasifikasi pola. Ini yang saya sedang kerjakan di sini gitu ya. Saya menggunakan apa itu berbasis image gitu ya, berbasis apa itu gambar, berbasis pola semacam ini. Kemudian saya training, saya lakukan klasifikasi. Saya menggunakan convolutional neural network. Nanti teman-teman di apa itu di semester-semester tinggi pasti akan bisa belajar lebih detail tentang itu gitu ya. Nah, terus ada namanya smart. Tadi kan saya sampaikan ada smart smart ini ya, smart maintenance gitu ya. Kemudian ada artificial intelligence gitu ya. Nah, smart sama intelligent itu apa sih itu ya? Ini sebenarnya istilah yang kurang lebih mirip itu ya. Smart itu cerdas, kalau intelligent itu kecerdasan. Kira-kira kalau kita terjemahkan seperti itulah ya. Jadi kalau smart itu misalkan smart itu sebenarnya adalah ketika kalian dikasih ya, stimulus, kalian bisa memberikan respon yang masih relevan itu smart gitu ya. Ketika misalkan saya panggil seseorang gitu ya, misalkan di sini ada Pak Duki gitu misalkan. Pak Duki kemudian menjawab iya Pak Sofian. Nah, itu smart. Atau ketika saya berikan materi semacam ini kemudian kalian itu bilang ini, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu itu sebenarnya menyindir bahwa kalian itu smart gitu ya. Kalian itu smart. Tapi kalau intelijen itu dia di atas itu ya, di atas itu. Jadi intelijen itu ada knowledge yang dilibatkan di sana. Jadi bukan hanya sekedar oh gitu ya, enggak. Tapi ketika saya misalkan jelaskan semacam ini, kalau apa itu intelijen itu bisa berarti ada knowledge sebelumnya yang dihadirkan. Oh kalau Pak Cipta menjelaskan ini adalah menggunakan AI sebagai pattern classifier, ya pattern classifier itu juga bukan hanya untuk gambar saja misalkan, dia bisa digunakan untuk voice misalkan, untuk yang lain misalkan begitu. Nah, itu ada intelijen. Jadi intelijen itu ketika ada pengetahuan yang masuk itu ya, ada pengetahuan yang masuk ke dalam smart tadi. Nah kira-kira bedanya begitu.
Jadi kita membangun sebuah kecerdasan buatan itu karena apa? Karena pengetahuan kita masukkan gitu ya. Karena pengetahuan kita masukkan, kita membuat sesuatu kecerdasan gitu ya. Kita membuat kecerdasan dengan memasukkan pengetahuan ke dalam sistem gitu ya. Itu namanya kecerdasan buatan itu ya. Nah, apa yang saya kerjakan di sini, ini kalau teman-teman belajar apa itu di standar regulasi dan keselamatan kerja atau di apa itu standar kualitas gitu ya, teman-teman mendapatkan konsep namanya PDCA itu ya, Plan, Do, Check, Action. Ada istilahnya Kaizen atau kalau di anu kan ada Kaizen ya. Kalau di Jepang itu selain Kaizen ada namanya Total Production Management itu. Total Production Management itu TPM itu ya. Toyota Production Management. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi yang saya lakukan adalah melakukan ini sebenarnya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya proyek ini, maka kegagalan sistem pada motor listrik yang menyebabkan nanti menjadi sampai apa itu sampai shutdown itu tidak terjadi gitu. Ini yang kita harapkan. Jadi reliability-nya menjadi semakin tinggi. Ini yang saya kerjakan sekarang teman-teman sebagai aplikasi saya. Nah, terkait dengan ini, terkait dengan sistem kontrol, teman-teman pasti juga dapat yang semester 2, 3, dan seterusnya itu. Nah, apa yang saya kerjakan itu erat sebenarnya dengan otomasi industri gitu ya, teman-teman ya. Jadi namanya otomatis itu, kalau kita terjemahkan otomatis, nah kita bicaranya sebenarnya ini. Otomatis itu sistem closed loop itu ya. Otomatis itu sebenarnya sistem, sederhananya sistem closed loop. Otomatis kalau kita terjemahkan dalam bahasa sederhana, otomatis itu adalah sedikit mungkin tanpa campur tangan manusia. Itu otomatis gitu ya. Otomatis adalah sedikit mungkin melibatkan campur tangan manusia. Itu otomatis gitu ya. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada tandon air, kemudian tandon air itu kalau dia apa itu habis, dia otomatis akan mengisi sendiri. Itu otomatis karena kalian tidak melakukan campur tangan di situ kan. Sama juga misalkan ada motor matic gitu ya. Motor matic sebenarnya itu dari motor otomatis gitu ya. Motor motor yang kalian naiki setiap hari itu ya ke kampus ini ya dari gerbang ke kampus tapi sering telat itu ya. Itu motor matic itu sebenarnya motor otomatis tanpa campur tangan manusia. Ada lagi motor manual kan, motor manual. Kalian ada ini kan, ada apa namanya kopling kan di tangan kiri itu ya. Nah, kalau motor matic kan tidak ada kopling gitu kan. Di tangan kiri yang tidak ada kopling itu masih ngegas. Dalam arti meminimalisir tanpa campur tangan manusia yang sebelah kiri itu. Itu otomatis gitu ya. Nah, sebenarnya filosofinya berasal dari sini itu ya. Kalau kita lihat pada closed control system, ada input, ada error detector, ada error itu sendiri antara ini adalah margin antara input dan sensor itu ya, input dan sensor. Kemudian ada kontrol, kontrol di sini kita bisa sematkan macam-macam dari kontrol sederhana, PID, misalkan increment dan semacamnya, sampai artificial intelligence, fuzzy dan semacamnya kita masukkan di sini. Kemudian ini menghasilkan sinyal kontrol, kemudian ini adalah kontrol proses. Ini kalau kita terjemahkan bisa sangat banyak sekali itu ya. Dan ada output. Nah, outputnya ini nanti akan di-maintain gitu ya. Outputnya ini yang akan apa itu? Yang akan selalu dilihat gitu ya oleh feedback elemen. Nah, sebenarnya perhatikan di sini pada feedback elemen ini bisa jadi sensor yang kita masukkan itu bisa jadi banyak itu ya. Bisa jadi banyak gitu ya. Sensor yang salah satu sensor bisa jadi nanti akan masuk ke dalam sini. Salah satu sensornya. Kemudian sensor yang lain kita bisa gunakan untuk mendapatkan tren ya, untuk mendapatkan tren yang di mana nanti kita bisa analisis menggunakan kecerdasan buatan di situ. Nah, jadi di sini ada analisis data sensor gitu ya. Sensornya itu kita analisis di sana. Performanya bagaimana sih? Performa dari sensor itu bagaimana sih? Kemudian kita bisa melakukan pemodelan prediktif di situ, menggunakan AI juga. Kemudian kita bisa menggunakan analisis citra dan suara. Jika sensor itu misalkan menggunakan kamera kah, menggunakan mikrofon kah, kita bisa menggunakan pendekatan analisis citra dan suara. Atau bahkan dengung juga bisa menjadi salah satu eh, bahan analisis kita gitu ya. Suara dengung dari misalkan dari motor. Motor itu kalau bekerja kan dia pasti berdengung gitu ya. Kalau kalian punya AC di rumah, pas bekerja pasti motornya itu terdengar mendengung gitu ya. Kemudian ini AI juga bisa digunakan untuk pemantauan kinerja peralatan gitu ya. Ada lagi nanti sistem diagnosis, ini yang sedang saya kerjakan gitu ya. Kemudian ketika pengetahuan itu nanti masuk, kita sistem itu bisa beradaptasi sesuai dengan pengalaman gitu ya. Ada pengetahuan yang dimasukkan, ada pengalaman yang dimasukkan. Nanti ini berkaitan dengan machine learning gitu ya. Mesin yang dia itu bisa belajar sendiri gitu ya. Nanti kalau pengen belajar lebih jauh tentang itu di perkuliahan teman-teman bisa belajar lebih jauh
Karena itu Bukindi atau Pak Joko Piambodo nanti bisa belajar di sana. Oke. Nah, peran AI dalam peningkatan efisiensi maintenance itu apa itu ya? Ya, ini saya tulis saja kurang lebih ada 5. Tapi teman-teman kalau cari literatur yang lain bisa jadi lebih dari 5 itu ya. Jadi ini sebenarnya kelima terbuka gitu ya. Jadi peran artificial intelligence dalam meningkatkan efisiensi maintenance ya ini mulai dari deteksi dan atau prediksi kegagalan gitu ya. Dideteksi dan diprediksi dan atau diprediksi. Kegagalan itu sebelum terjadi sudah diprediksi. Jadi misalkan, oh ini kira-kira kalau polanya semacam ini saya kasih contoh. Kalau kira-kira motor itu polanya seperti ini, dia sudah temperaturnya lebih hangat daripada biasanya, maka berdasarkan pengalaman, 3 bulan kemudian motor ini akan rusak. Gitu ya. Yang rusak itu adalah bearingnya misalkan. Maka di situ 3 bulan sebelum terjadi kerusakan bearing, kita bisa kontak pada supplier. Kita bisa kontak pada bagian purchasing untuk memberikan bearing. Paham maksud saya ya. Jadi sebelum gagal, kita sudah siap-siap dulu. Nah, itu ya, kira-kira begitulah prediksi dari itu. Kemudian ada perencanaan perawatan yang lebih optimal gitu ya. Itu jelas. Kemudian ada optimasi inventaris suku cadang. Jadi dengan adanya kecerdasan buatan gitu ya, kita bisa melakukan inventaris. Kira-kira kalau kita dilihat dari polanya, ada suku cadang apa sih yang dia itu tidak terlalu digunakan gitu ya. Ada suku cadang apa yang dia itu sering kali berganti misalkan gitu ya. Ada namanya fast moving part, ada namanya slow moving part gitu ya. Jadi bisa dioptimalkan di sini. Kemudian ada penggunaan aset yang lebih efisien, gitu ya. Kemudian ini yang terutama ada peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini yang paling penting, teman-teman. Ya, oke, kita lanjut. Nah, antara smart maintenance, otomasi industri dan industri 4.0 gitu ya. Ini berkaitan sangat erat sekali gitu ya, teman-teman ya. Berkaitan sangat erat sekali. Jadi awalnya itu dari otomasi industri itu ya. Awalnya dari otomasi industri. Kalau kita lihat dari industri terminologi dari industri 4.0 itu tulang 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 punggungnya itu adalah otomasi industri. Ketika sebuah sistem itu sudah apa, sebuah industri itu sudah mature secara otomasi itu ya, maka langkah berikutnya adalah orang mulai berpikir ketika sistem itu sudah bisa berjalan dengan baik secara individu, orang itu berpikir bagaimana jika dia dikolaborasikan. Nah, inilah awal mula dari industri 4.0. Industri 4.0 itu artinya adalah kolaboratif itu ya. Kata kuncinya adalah interkoneksi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa melakukan kolaborasi kalau kita tidak bisa kalau kita tidak melakukan interkoneksi atau berkomunikasi. Jadi kunci dari industri 4.0 itu adalah kesinambungan antara device satu dan device yang lain gitu ya di sini. Nah, pada smart maintenance gitu ya, tadi yang sempat saya sampaikan, kalau kita lihat pada line produksi ini, teman-teman, di sini kita lihat ada misalkan di sini ya, ini ada arm robot ya, robot manipulator di sini. Kemudian di conveyor ini arm robot ini kalau kita lihat teman-teman ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 robot manipulator di sini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa degree of freedom ya. Nanti di materi robotika teman-teman akan dapatkan. Ada namanya degree of freedom. Ini adalah sendi itu ya. Sendinya ini mayoritas dibangun oleh motor ya, motor listrik. Biasanya menggunakan motor servo di situ, motor servo. Ini ada motor listrik di sini ya. Kemudian kalau kita lihat ke berikutnya, di sini ada conveyor. Conveyor juga digerakkan oleh motor listrik juga, gitu ya. Conveyor digerakkan oleh motor listrik juga. Kemudian di sini, kalau teman-teman lihat, ini bisa jadi ini adalah sensor, sensor apa itu? Bisa jadi sensor level atau sensor pressure atau bisa jadi juga sensor apa itu? Sensor aliran, sensor flow gitu ya. Ini terkoneksi kalau kita lihat dari ini lambangnya WiFi ya, semacam WiFi itu. Ini terkoneksi dia mengirimkan sinyal gitu ya. Nah, fenomena yang terjadi di sini, entah itu flow, entah itu apa itu level, itu biasanya dioperasikan menggunakan motor pompa gitu ya, motor pompa. Kita motor lagi di sana. Kemudian kita lihat juga di sini, ini ada robot, robot dia robot dan kobot. Kobot itu maksudnya kolaboratif robot ya. Kobot di sini kalau kita lihat dia mobile, ini robot manipulator, dia diam, statis. Ini robot mobile robot. Robot ini dia pasti menggunakan penggerak juga, penggeraknya mayoritas juga motor gitu ya. Jadi di sini banyak sekali motor, teman-teman. Ya, banyak sekali motor. Nah, maka ketika kita menerapkan smart maintenance di sini ya, di otomasi ketika dia sudah otomatis berjalan itu ya,
kemudian dia terkoneksi begitu ya. Maka ketika terjadi potensi kegagalan begitu ya, potensi kegagalan dari salah satu misalkan robot manipulator di sini gagal gitu ya, maka ini akan berimbas gitu ya. Produk yang ada di sini akan defect, akan gagal gitu ya. Sehingga sebelum itu terjadi, maka di sini dia harus bisa menentukan, oh sebelum ini gagal, maka dia harus lakukan maintenance. Nah, itu yang namanya smart maintenance, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau bisa downtime itu kita perkecil itu ya. Karena downtime itu berarti kerugian itu ya. Downtime itu berarti kerugian. Downtime berarti dia tidak beroperasi. Downtime berarti dia tidak produksi. Tapi ketika dia mesin itu tidak produksi, kan industri tetap membayar ini kan, tetap membayar eh, gaji ini kan, gaji pegawai kan, gaji karyawan kan di industri. Nah, karena itu downtime ini harus minimalisir itu ya. Downtime ini harus diminimalisir. Oke, ini adalah salah satu salah tiga ya, salah tiga case tadi pada smart maintenance. Smart maintenance kita bisa lakukan dia di industri otomotif ya, manufacturing pada industri otomotif itu ya, industri manufaktur atau industri otomotif. Di sini tadi yang kita sampaikan di apa itu slide sebelumnya, ya ini adalah salah satu contoh dari industri manufaktur itu ya. Di otomotif ini juga kita akan membutuhkan sekali ini ya, smart maintenance di sini gitu ya. Kemudian termasuk juga apa? Bukan hanya sekedar di sisi pabriknya, di sisi manufakturnya, di sisi maintenance dari motor, dari kendaraan mobil itu, kalau smart maintenance itu masuk, itu ya akan jauh membantu sekali. Kalau kita lihat di mobil-mobil sekarang itu, mobil-mobil sekarang itu banyak indikator itu ya. Itu sebenarnya dia filosofinya sudah mulai menerapkan smart maintenance itu ya. Jadi dia akan memberikan warning ketika oh sudah sekian ribu kilometer loh, kamu waktunya untuk mengganti mengganti misalkan kampas rem, sudah waktunya untuk mengganti kampas dari kopling. Sudah waktunya untuk mengganti apa namanya oli. Sudah waktunya untuk mengganti busi dan semacamnya. Dia ada indikator di sini. Itu sebenarnya sudah menjadi filosofi smart maintenance. Walaupun smartnya itu masih sangat sederhana sekali di situ. Termasuk juga mengganti part-part yang lain. Ada proses scanning dan semacamnya. Teman-teman inilah bisa cari nanti di sekitar di bengkel-bengkel itu sudah mulai banyak itu di aplikasi semacam itu. Kemudian di energi dan utilities ini tentu ini kan. Energi dan utilities itu tentu dia harus melakukan smart maintenance terutama yang menguasai hajat itu hidup orang banyak itu. Kalau PLN misalkan jadi blackout gitu ya, yang misuh itu orang seluruh Indonesia gitu ya, yang misuh-misuh itu kan. Nah, itu harus dihindari itu ya. Blackout berarti dia downtime dia. Blackout berarti downtime. Downtime berarti PLN tetap membayar itu karyawan, tapi dia tidak pegang listrik lagi, rugi dia. Ya, walaupun sebenarnya PLN juga tetap rugi sih. Nah, itu ceritanya panjang. Berikutnya adalah food and beverage. Food and beverage juga sama. Di sini eh, kaitan juga nanti terkait dengan apa itu standar kualitas gitu ya. Jadi food grade kualitas dari apa itu kualitas dari produk itu harus benar-benar dijaga juga di sana. Itu bukan hanya sekedar memastikan dia beroperasi dengan benar, tapi kualitasnya itu harus benar gitu ya. Entah itu pencampurannya kah, entah itu nanti proses memasaknya kah, entah itu nanti proses packagingnya kah, tidak boleh ada kontaminan yang masuk kah, dan semacamnya. Itu harus benar-benar dijaga di sini. Jadi di sana banyak sekali device yang harus dilakukan maintenance secara proaktif gitu di sana. Oke, selain ini apa lagi? Banyak teman-teman. Ada industri farmasi, kemudian ada lagi kalian bisa sebutkan lah. Ada industri farmasi, ada industri apa itu agriculture gitu ya. Walaupun di Indonesia mungkin masih belum ini ya, belum masif ya. Tapi di luar negeri, di Cina, di Uni Emirat Arab itu agriculture itu sudah sangat maju sekali di sana. Di Amerika juga termasuk itu ya. Di Eropa itu juga termasuk. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang kalian bisa menerapkan smart maintenance di sana. Nah, terkait dengan motivasi riset itu ya dan peluang di masa depan, sebenarnya kalian itu sudah kalau dari sudut pandang saya ya, kalian itu sudah benar gitu ya, berada pada track yang benar. Karena saat ini kalau kalian yang berada di jurusan teknik elektro otomasi gitu ya. Teknik elektro saja, teknik elektro saja itu kalau kita lihat di sekitar kita, mana sih yang menggunakan elektrik gitu ya? Mana sih nggak menggunakan elektro itu ya? Hampir semuanya menggunakan elektro, hampir semuanya. Kalau listrik mati kita bingung gitu ya. Kemudian zaman sekarang, zaman industri 4.0, tulang tulang belakangnya adalah otomasi gitu kan. Sehingga
kalian tuh sebenarnya berada pada track yang tepat gitu ya. Maka riset-riset apa saja yang bisa peluang yang bisa kalian apa itu kalian gali nanti di masa depan. Ini tidak terbatas dari ini ya, tidak terbatas dari ini. Masih banyak yang lain. Misalnya kan adalah pengembangan algoritma prediksi yang lebih canggih. Nah, kalau teman-teman baca-baca ini ya, baca-baca literatur begitu, algoritma kecerdasan buatan itu berkembang sangat pesat sekali. Hampir setiap 1 tahun, 2 tahun sekali itu selalu ada algoritma baru. Ya, selalu ada algoritma baru. Hampir setiap 1 atau 2 tahun sekali itu ada algoritma baru antar publish gitu ya. Jadi ini sangat sangat kencang sekali ini ya. Di sini sangat kencang sekali. Bukan hanya itu, mungkin dalam 1 tahun bisa jadi 3 atau 4 kali selalu algoritma tersebut itu termodifikasi. Entah itu nanti termodifikasi dalam penggunaannya, entah termodifikasi dalam algoritmanya itu sendiri itu ya. Jadi semakin canggih, ke depan ini semakin canggih, semakin cerdas, semakin pintar gitu ya. Kemudian berikutnya pengembangan integrasi dari teknologi AR dan VR itu ya. AR itu adalah augmented reality. Augmented reality itu macam ini ya, Google Lens itu ya. Kalau kalian punya HP kalian ada Google Lens itu, kalian bisa scan ada misalkan ada tulisan bahasa asing gitu, kalian tunjukkan begitu bisa kalian tulis secara otomatis itu teknologi AR itu ya, teknologi augmented reality. Kemudian ada lagi teknologi VR. VR itu yang biasanya kita gunakan ini ya, apa kamera apa itu namanya, kacamata apa itu? Nah, Oculus ya, kacamata Oculus apa itu. Nah, itu VR. Itu juga berguna itu untuk apa itu? Untuk di masa depan ini sangat berguna sekali. Tapi nanti ada namanya konsep digital twin. Digital twin itu berarti apa itu? Plan yang ada di Indonesia itu bisa dibawa secara virtual ke misalkan ke negara Jerman misalkan. Jadi expertise di Jerman itu tidak perlu datang ke Indonesia. Dia cukup menggunakan VR begitu, dia bisa memantau, dia bisa melakukan maintenance dari Jerman. Dan itu sudah dilakukan di industri medis gitu ya. Teknologi kedokteran, orang operasi di Amerika, orangnya di Amerika, hasilnya di Amerika, tapi dokternya itu berada di Prancis gitu ya. Kalau kalian lihat, cari aja itu artikelnya itu ada yang membahas itu. Itu menggunakan teknologi VR itu. Kemudian pengembangan robot kognitif gitu ya, robot yang pintar, dia bisa belajar sendiri. Nah, ini embedded di machine learning ya, bukan Mobile Legends ini ya, yang biasa kamu mainkan setiap hari itu. Nah, ini machine learning. Machine learning itu dia lebih dalam lagi. Jadi ada kecerdasan buatan, ada deep learning, ada machine learning. Kalau machine learning itu lebih dalam lagi. Jadi eh, dia bisa berpikir tanda kutip ya bisa sebenarnya bisa berpikir sendiri. Kemudian analisis big data dan dengan kecerdasan buatan ini nanti larinya adalah DSS. DSS itu adalah decision support system ya, decision support system. Jadi pada pada ini ya pada uh, mobil itu ya, pada mobil ketika di mobil itu banyak sekali sensor misalkan mobil yang keluaran-keluaran terbaru itu kan dia ada banyak sekali sensor. Ketika sensor-sensor tertentu itu dia mendeteksi mendeteksi apa itu mendeteksi tanda kutip ya anomali gitu, maka dia akan diolah. Setelah diolah dia akan memberikan semacam notifikasi bahwa oh kira-kira yang rusak ini loh. Nah, ini namanya decision support system. Apa yang harus kamu lakukan kalau nanti yang rusak adalah bagian ini? Dia akan memberikan rekomendasi. Ini namanya decision support system. Ini biasanya digunakan pada hierarki informasi industri yang ketiga itu ya, pasti sudah dijelaskan itu di mata kuliah semester. Kemudian pengembangan infrastruktur IT ini juga termasuk salah satunya karena industri 4.0 backbone-nya adalah industri 4.0 itu kata kuncinya itu adalah konektivitas. Konektivitas berarti dia menggunakan Internet of Things ya. Kemudian ini yang tidak kalah penting itu adalah cyber security. Jadi kalau keamanan cyber gitu ya. Ini menjadi salah satu isu yang juga bisa kalian gali lebih lanjut nanti di masa depan gitu ya. Oke. Nah, saya punya ini eh, sedikit interaktif gitu ya. Teman-teman bisa join di sini. Bentar, kita masuk ke menti.com. Ini berkaitan dengan apa itu ini bukan apa itu bukan kuis siapa yang lebih cepat menjawab, siapa yang menang tidak. Ini sebenarnya lebih kepada kuesioner, lebih kepada survei ya teman-teman. Oke, silahkan masuk ke situ teman-teman. Bentar.
Oke, silahkan join di situ, masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 25476409 atau langsung scan di sini, teman-teman. Hmm. 26. Ada berapa orang di sini tadi? Seingat saya ada sekitar 60-an ya. Sudah masuk 28. Join ini ya. Masuk di menti.com, kemudian gunakan kode 25476409. Oke, 32. Ada berapa orang di sini? Siapa bisa dibantu? Itu Bapak Ibu dosen juga boleh join itu. Ada Bukadep, silakan join tak apa. Ada Bukadep, ada Bu Kindi ya itu ya. Ada Pak, itu siapa itu? Itu dosen baru tuh, ada baju merah itu. Kadep BTO. Oh, Pak Dwiki ya, ada Pak Dwiki, tambah ganteng ya Pak Dwiki ya. Kangen saya Pak Dwiki. Oke, empat-empat. Boleh join Bu, silakan Bu. Bapak dan Ibu dosen boleh join apa? Kita apa? Oke, kita tunggu mungkin satu player lagi ya. Ini ada 66 partisipan. Saya yakin ada yang join secara komunal. Jadi misalkan di ruang BB102, saya bisa lihat di situ ada BB102 itu banyak orang. Jadi pesertanya saya yakin masih lebih dari 66 ini. 47, oke. Oke, baik. Kita tunggu dua orang lagi. Satu lagi. Ah, hilang. Oke, kita mulai ya. Oke, 50. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Jadi ini kuesioner, bukan kuis. Dia tidak berhadiah gitu ya. Jadi hanya sekedar survei saja. Silakan diisi secara jujur itu ya. Diisi secara jujur saja, teman-teman. Oke, 50 kita mulai ya. 3, 2, 1. Aplikasikan saja, itu tidak ada ininya, tidak ada nilainya, teman-teman. Teman-teman mau lulus kapan itu ya? Ini ada dua pilihan. Oke, Oke, ada orang yang pengen lulus di waktu yang tepat. Ada 8 orang yang menjawab ingin lulus di waktu yang tepat gitu ya. Jadi oke ya, ini saya kasih cerita sedikit itu ya. Ini kan kisah ceritanya tadi kan dari Pak Dwiki kan minta Pak cerita-cerita tentang pengalaman ini Pak Setia Bro dan semacamnya itu ya. Jadi saya itu termasuk orang yang lulus di waktu yang tepat teman-teman. Dua jawaban ini sebenarnya tidak salah gitu ya. Juga kita tidak bisa tanda kutip tidak bisa kita salahkan semua gitu ya. Jadi lulus di waktu yang tepat atau lulus di waktu yang tepat itu tentu harus harus teman-teman kejar gitu ya. Kalau di 4 itu lulus tepat waktu ya berarti 4 tahun harus harus lulus gitu kan. Tapi saya ini termasuk orang yang lulus di waktu yang tepat. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya itu lulus tidak tepat waktu teman-teman. Kalau di waktu ini ya D3 D4 karena saya dari D3 kemudian lanjut jenjang ke D4, maka kawan-kawan saya itu ketika saya sedang alih jenjang, sedang transfer gitu ya, kawan-kawan kawan-kawan saya udah lulus gitu ya.
Sementara saya masih berjibaku dengan tugas akhir. Jadi saya lulus itu 4,5 tahun, 4,5 tahun. Tapi setelah itu saya dapat kerjaan dan semacamnya gitu ya. Berikutnya, eh ketika saya masuk di magister itu ya, masuk di S2 saya juga tidak tepat waktu saya, teman-teman. Saya tidak lulus tepat waktu di 3 semester atau 4 semester. Saya lebih dari itu. Tapi berita baiknya adalah ketika saya lulus molor itu ya, ketika saya lulus waktu itu juga ITS itu bukaan dosen. Kalau saya misalkan lulus tepat waktu, mungkin saya tidak jadi dosen di ITS, teman-teman. Saya tidak jadi dosen ITS, saya tidak kenal sama itu Bukadep, Bukindi, saya nggak akan kenal itu ya. Jadi saya menganggap saya itu mensyukuri itu ya, mensyukuri apa yang terjadi di masa lalu saya gitu. Jadi saya itu lulusnya itu bukan di bukan tepat waktu, tapi saya lulus di waktu yang tepat. Saya menganggapnya begitu. Jadi semuanya itu dari rencana Allah gitu ya. Saya percaya begitu itu ya. Tapi untuk kalian teman-teman, lulus tepat waktu itu, lulus di waktu yang tepat itu kapan? Untuk teman-teman yang sekarang menempuh di 4, lulus di waktu yang tepat itu ya tepat waktu itu 4 tahun. Ojo molor itu ya, jangan molor itu ya. Jangan molor. Nanti kalau molor itu yang sedih ya Bapak Ibu dosen sebenarnya yang sedih, termasuk juga orang tamu di rumah. Ya, ini menjadi catatan Bu Luki. Ternyata ada 8 orang yang pengennya lulus di waktu yang tepat, Bu Luki. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya itu ya. Apa prioritas rencanamu setelah lulus kuliah? Nah, ini kan berbicara terkait dengan apa itu karir kan. Nah, silahkan. Itu ada 4 jawaban di ranking saja. Jadi semuanya boleh menjawab empat-empatnya. Di ranking saja. Saya pengen pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Silahkan di ranking saja. Ya. Itu ada Renal Viverio Abinaya. Renal itu kayaknya pilihan pertamanya nomor 4 itu gitu ya, sepertinya. Oke. Nah, memang mayoritas itu ya, mayoritas kalau kita lihat statistik yang ada di ITS, di tracer study itu ya, saya pernah ngurusi tracer study gitu ya, sama termasuk dengan Buluki waktu itu. Kalau kita lihat di tracer study, memang dominan teman-teman itu pengennya adalah ketika lulus dari ITS, pengennya adalah bekerja gitu ya, menjadi job seeker gitu ya. Tapi ya ada juga yang dia itu pengen jadi jodoh seeker juga ada gitu ya. Ada sampai anekdot eh, pendamping sudahnya ada atau belum gitu ya. Pendamping sudahnya ada atau belum ya, jodoh sekat. Tapi kalau saya boleh memberikan nasihat ke kalian, ya bekerja itu boleh. Itu bisa jadi pilihan pertama kalian itu ya. Jadi ranking pertama kalian cari kerja dulu. Itu pengalaman di industri itu penting teman-teman. Jadi ketika kalian selesai studi itu ya, coba selesai studi ini ya, sarjana terapan ya, 4 tahun pendidikan. Coba kalian ber, apa itu bekerja dulu aja di industri 1 atau 2 tahun, minimal 1 atau 2 tahun. Itu pilihan yang cukup baik gitu ya. Jadi kalian bisa menerapkan eh, pengetahuan kalian, skill kalian yang kalian dapatkan di bangku kuliah langsung kepada masyarakat gitu ya, langsung kepada masyarakat. Itu salah satu cara yang saya pikir cukup bijak gitu ya untuk mendapatkan pengalaman real di lapangan gitu ya. Jadi termasuk juga kalau nanti kalian misalkan angan-angan pengen menjadi dosen di masa depan gitu ya, boleh kalian lebih baik ke industri dulu. Jadi kalian tahu kondisi real di industri seperti apa. Nanti ketika kalian balik ke kampus untuk misalkan lanjut kuliah S2 sampai S3 misalkan, kalian punya banyak pengalaman dari industri gitu ya. Jadi pilihan bekerja itu ya saya sepakat ini pilihan pertama harusnya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kalian pengen lanjut ke studi S2 S3 itu juga bagus gitu ya. Ada banyak orang itu ya yang dia prefer lanjut kuliah S2 langsung dari sarjana gitu ya. Itu hal yang bagus. Dan banyak mahasiswa saya itu yang saya dorong juga ke sini ya lanjut S2 atau S3. Nanti saya akan tunjukkan kenapa alasannya ya. Saya sebenarnya ingin teman-teman itu di sini memilih ini ya, memilih studi lagi gitu ya, studi lagi. Kemudian wirausaha ya ini umum, biasanya memang begitu, ngelamar kerja nggak oleh gitu ya, ngelamar kerja ora oleh, kemudian
coba daftar S2 beasiswa ini juga nggak oleh gitu kan. Kemudian ya wis lah usaha apa sing iso itu kan. Biasanya begitu. Ya tetap apalah itu kan. Biasanya anak-anak yang di sini nanti di apa itu dia melakukan loncatan yang sangat tinggi biasanya dia. Mungkin 10 tahun lagi itu ya, dia menjadi bos itu di situ, gajinya lebih besar, istrinya lebih cantik misalkan, macam itu. Berusaha. Jadi dia kepepet keadaan itu ya. Orang kalau kepepet, powernya itu keluar itu kan. Biasanya kan begitu kan. Orang kalau kepepet, biasanya potensinya itu keluar semua. Nanti akan saya ada beberapa quotes gitu ya. Jadi orang kalau kepepet, orang kalau sudah ngalamin kayak kegagalan, selama dia tidak menyerah, dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Jadi kalau dia nanti berwirausaha, dia akan menjadi sangat tangguh di sini. Yang keempat ini juga baik gitu ya, menikah boleh lah menikah daripada apa itu jelas gitu ya, ya yes, nikah wae lah. Itu anak wong ojo cuma apa itu dijak itu yang dindi dinikahi itu ya. Oke, ini jadi kalau nanti ada apa itu ada tesis tadi lagi sebenarnya masih relevan gitu ya. Nah, ini teman-teman silakan dijawab. Apa profesi kamu nanti ketika bekerja di masa depan? Coba bayangkan sekitar 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian mau jadi apa gitu ya? Bisa jadi misalkan, oh saya pengen jadi peneliti Pak, saya pengen jadi dosen Pak, saya pengen jadi apa? Coba. Oke, good, direktur itu ya, dosen, engineer, oke, good. Masih 3 orang yang jawab, programmer, guru, engineer consultant, presiden, oke, CEO, oke, machine learning engineer, oke, tangga, topo gitu, jawab ibu rumah tangga itu. Oke, sekali tuh, petani itu, ini, dulu ini nanti bisa di ini Bu, bisa di capture Bu, ini profil lulusan Ibu di masa depan. Jadi dokter juga nggak apa-apa, dokter mesin itu ya, bukan dokter bapak rumah tangga. Ya, nek, kalau apa itu istrinya itu dari anaknya Pak Haritano ya nggak apa-apa juga. Habis tahu. Selebgram di BPN. Mana kan BTO? Pemegang saham Google ya. Oke lah. Contoh itu ya. Oke, nanti sudah ada 56 respon. Nanti silakan di capture Ibu. Dulu Ki. Nanti bisa jadi ini lah. Jadi kira-kira profil. Jadi pengusaha boleh itu ya. Kalau teman-teman mau jadi dosen, di situ ada mau jadi CEO itu ya. Saya ada apa itu ada referensi. CEO itu CEO itu apa? Chief Executive apa CEO itu? Officer ya, Chief Executive Officer ya. Macam direktur gitu ya. Di perusahaan-perusahaan multinasional itu rata-rata dia itu lulusan S2 atau S3, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau jadi CEO, cita-cita jadi CEO ini ya kuliah mana ya gitu ya, kuliah lagi. Jadi saya pernah baca di salah satu apa artikel banyak perusahaan macam perusahaan ini ya perusahaan teknologi macam Google, kemudian SpaceX, kemudian apa itu ya banyak ya perusahaan-perusahaan teknologi di luar negeri itu CEO-nya itu rata-rata engineer, engineer macam kalian, engineer macam kalian, dan lulusan S2 atau S3, lulusan S2 atau S3. Oke, itu yang perlu kalian ini. Jadi silakan kejar ininya, kejar apa itu, kejar cita-cita kalian ini ya, cita-cita kalian. Oke, Pak Duki sudah Pak Duki? Saya bentuk capture Pak Duki.
Kayaknya istri saya ada di sini, saya nggak mau komentar lebih banyak. Istri saya sebenarnya ikut join di sini. Nah, sekali dah. Oke, cukup ya, teman-teman. Ini tentang ya menjadi manusia. Sebenarnya saya ingin saya sampaikan di sini, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan di sini, kira-kira nanti profesi kamu di masa depan itu seperti apa sih? Yang ingin saya sampaikan begini. Dulu ketika saya kuliah, teman-teman, di mana itu kuliah waktu bachelor, waktu D3, D4, kemudian S2. Cita-cita saya itu kuliah susah, dek mana itu, dek teknik gitu kan. Teknik itu salah satu jurusan yang paling susah itu ya. Maka kerja itu ya harus kerja di bidang-bidang teknik gitu ya. Itu idealisme saya waktu itu. Nah, sekarang ketika saya menjadi dosen gitu ya, kemudian saya banyak berinteraksi dengan orang-orang di industri, banyak interaksi dengan masyarakat gitu ya, berinteraksi dengan siswa, mahasiswa itu ya. Maka eh, apa itu idealisme saya waktu itu tuh akhirnya bergeser. Jadi apapun profesi yang kalian ambil itu ya, entah nanti tidak harus menjadi engineer gitu ya, tidak harus di staff R&D misalnya, research and development, tidak harus menjadi dosen misalkan. Yang saya pesankan adalah apapun profesi yang kalian ambil, ini harus jadi orang yang jujur dan konstruktif gitu ya. Jadi orang baik maksud saya. Jadi hal itu eh, yang selalu saya tekankan biasanya di akhir-akhir apa itu, akhir-akhir anak-anak mau sidang proyek akhir itu ya, bimbingan saya biasanya saya kumpulkan gitu ya. Saya tanda kutip saya brainwash gitu ya. Nanti ketika keluar gitu ya dari sini masuk ke masyarakat, entah profesi apapun yang silahkan gitu ya. Yang penting kalian mencari rezeki yang halal. Jadi orang yang tadi yang saya bilang, jadi orang yang jujur dan konstruktif, jadi orang yang selalu berbicara terus terang, dan menjadi orang yang selalu memberikan manfaat pada sekitar, jadi orang baik. Siapapun sih ya, sama-sama halal, sama kan jadi orang yang jujur, sama kan jadi orang apa itu, orang yang konstruktif, bermanfaat sama, itu bagus itu ya. Jadi pesan saya biasanya hanya hanya dua dua hal itu gitu ya, teman-teman. Karena apa? Kalau kita lihat di luar sana itu ya, negara itu tidak ya kalian banyak lihat masalah di negara kita itu ya. Negara kita itu nggak maju tanda kutip dan semacamnya itu ya gara-gara apa? Kalau saya dulu bilang kita itu kekurangan orang jujur, sekarang itu enggak. Kita itu selain kekurangan orang jujur, kita juga kurang orang pintar. Selain kita kurang orang jujur, kita juga kekurangan orang pintar. Jadi negara ini dikelola oleh orang yang pertama ya mungkin tidak jujur, kedua dia juga tidak cakap gitu loh. Kenapa negara kita semacam ini itu begitu. Nanti saya akan tunjukkan di slide-slide berikutnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ini sudah hampir 1 jam sepertinya. Oke, pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, gitu ya. Dan satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan pekerjaan besar yang Anda yakini. Dan satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar yang Anda lakukan. Ini Steve Jobs yang bilang. Ini Steve Jobs yang bilang. Jadi, pekerjaan apapun nanti di masa depan, silahkan. Selama kalian cinta pada pekerjaan tersebut, gitu ya. Karena kalau kita lihat, kalian itu sekarang kan masih ini kan, usia berapa sih? Usia mungkin 18, 19 tahun itu kan. Nanti kayak yang semester-semester tinggi, semester yang mau lulus mungkin usia 21, 22 itu ya. 22 tahun setelah kalian lulus, kalian sudah tempuh 22 tahun, gitu ya. Kemudian kalian hidup berapa lama sih? Hidup sampai misalkan 70 tahun, 80 tahun misalkan itu ya, harapan hidup kita misalkan gitu ya. Kemudian kalian akan pensiun sekitar misalkan 60 tahun gitu ya. Bayangkan coba dari 22 tahun sampai 60 tahun itu berapa tahun itu? Ada 38 tahun, ya kan? Jadi hidup kalian itu akan dihabiskan untuk apa? Ya untuk karir kalian itu, untuk karir kalian kali itu. Maka kalau kalian itu tidak cinta dengan apa yang kalian kerjakan gitu ya, maka 38 tahun ini seakan-akan kalian ya di dalam penjara kan, gitu ya. Mulanya kalau nasihat nasihat orang-orang ini ya, nasihat macam Bu Luki, Bu Kindi itu pasti sering ngasih nasihat itu. Sekolah sing temenan gitu ya. Sekolah sing temenan. Kalian itu sekarang sudah semester berapa sih? 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Mas, setelah lulus itu apa yang ingin kalian lakukan? Ya, masuk ke masyarakat gitu ya. Setelah itu 35, 38 tahun kalian akan bekerja. Kalau tidak pada bidang yang kalian cintai,
mau jadi apa kehidupan kalian gitu ya. Tidak akan bahagia kalian semacam itu. Kira-kira begitulah. Alhamdulillah jadi dosen itu sebenarnya pekerjaan yang saya cintai itu ya. Jadi dosen itu saya senang gitu ya jadi dosen itu ya. Oke, berikutnya. Oke, kita lanjut ke kegiatan presentasi. Oke, industri 4.0, teman-teman. Industri 4.0 itu ada namanya istilah disruptif ya. Disruptif. Itu akan menghasilkan banyak pekerjaan baru dan banyak juga pekerjaan lama yang akan hilang gitu ya. Ada banyak pekerjaan baru dan akan ada banyak pekerjaan lama yang hilang. Kalau teman-teman misalkan nanti berkesempatan main di sini ya, bermain di Kuala Lumpur atau bulan ke Jakarta, ada MRT, LRT, ya sudah tidak ada sopir kan. Jadi pekerjaan dulu sopir kereta itu sudah digantikan oleh mesin itu ya. Dia digantikan oleh mesin. Jadi dengan adanya era industri 4.0 itu ya, maka ada pekerjaan-pekerjaan itu yang akan hilang. Pekerjaan-pekerjaan lama itu akan hilang. Ada beberapa pekerjaan yang akan hilang. Ada juga nanti pekerjaan-pekerjaan yang baru gitu ya. Ada pekerjaan yang baru. Nah ini dia bilang industri 4.0 menciptakan ya jutaan pekerjaan baru itu. Jutaan tapi ini ada berapa ini? Nggak ada 1 juta ini yang kali saya itu. Jadi ini namanya track teman-teman. Dan insya Allah teman-teman itu berada di track yang benar. Ketika teman-teman belajar automation, belajar di bidang elektro itu sudah insya Allah berada di track yang benar terkait dengan era industri 4.0 itu. Itu sudah benar. Jadi kalau kalian lihat di sini ada artificial intelligence, engineer itu ya, urbanotic engineer, sensor technician. Ini kan bidang-bidang yang kalian pelajari kan di perkuliahan kan? Automotive engineer, perception, pin manufacturing, computer science, hardware design. Kalian diajari juga kan hardware design kan? Embedded system, ada mata kuliah ini kan? Kemudian cyber security tadi sempat saya singgung, itu juga nanti di mata kuliah teknologi informasi untuk otomasi industri itu juga sekelas juga disinggung. Resident system, APNT engineer, wireless networking, sistem operation, public policy, ini agak agak beda gitu ya. Tapi memang itu edge computing itu dia juga kalau kita bicara embedded system, nanti dia akan menyentuh sedikit tentang edge computing. Ini juga akan kalian pelajari. Aerospace engineer, radar design, ini telecommunication, RF design, radio frekuensi design, sistem manufacturing, data scientist, thermal design, wind installation, clean energy system. Kalian juga dapat ini kan, mata kuliah apa itu wawasan tentang mata apa itu clean energy system itu kan dapatnya. Sistem technician, ada sistem integrator, kalian juga akan diajari itu juga nanti selama menjadi mahasiswa di TTO itu. Jadi sistem integrator. Ada platform banyak, bagaimana dia mengoneksikan. Nanti teman-teman akan dapat namanya apa? OLE. Ya, itu di mata kuliah apa itu saya lupa itu. Itu diajari protokol itu ya, diajari. Ini berkaitan dengan sistem integrator. Kemudian ada Urbanetic Policy Fleet Service Technician. Ini juga bidang kalian banget ini. Field Autonomy Engineer, Autonomous Navigation. Autonomous Navigation juga ini bagian dari kalian, gitu ya. Sistem autonomous navigasi itu bagian dari yang kalian pelajari juga di kampus, gitu ya. Robotic Engineer tentu itu kan. Electrical Engineer jelas. Industrial Design, Additive Manufacturing, Semiconductor, Emergency Response, Mechanical Engineering, dan sebaliknya. Masih banyak. Dan insya Allah kalian berada pada track yang tepat. Nah, berikutnya ya. Jadi di sini tuh banyak sekali peluang karir yang bisa kalian cari. Ya. Banyak sekali peluang. Ya, resepnya apa? Sing temenan kalau kuliahnya temenan gitu ya. Kuliahnya harus serius gitu ya. Kuliahnya harus serius. Salah satu yang nanti yang kalau boleh saya soroti ya karena saya orang dalam, saya ordal kan di DTO itu. Ada satu hal tentang etos kerja yang tidak baik dan itu terus terus terbawa. Saya nggak tahu kenapa mayoritas orang Indonesia itu begitu. Sama seperti tadi Pak Duki nyampaikan tadi, santai saja Pak Cip ya. Ya santai memang. Santai Pak. Ya Pak, santai itu tadi kan saya diundang pukul 2 WIB kan. Betul ya, 14.00 WIB kan. Eh, saya selesai Jumatan di sini itu hampir setengah tiga. Setengah tiga di sini, berarti jam 1.30 di situ. Saya sekitar 10 menitan, 15 atau 10 menit sebelum Zoom dimulai, saya sudah hadir. Ya, saya sudah hadir di Zoom kan. Tadi kan, ada beberapa yang mungkin lihat gitu ya. Tapi jangankan ini ya, jangankan peserta panitia pun juga nggak ada yang menyambut dan semacamnya. Baru jam 2 lebih.
baru hadir gitu ya. Nah, ini hal yang buruk ini. Ini karena saya orang dalam, saya feel free untuk mengkritik gitu ya. Santai Pak Cip, ya santai Pak, nggak apa-apa, santai itu bagus. Tapi profesional itu harus dibawa gitu loh. Profesionalitas itu tetap harus dibawa teman-teman. Jadi kalau janjian yang membuat janji kalian itu kan, yang ngundang kalian jam 2 misalkan harus datang, kalian harus datang lebih dulu dong. Kira-kira begitulah. Jadi santai itu betul, tapi profesional itu tetap harus ada gitu ya. Profesional itu harus ada. Santai itu iya, memang dalam bersosial itu santai iya. Tapi profesional itu harus kita utamakan. Terkait dengan salah satunya profesional itu adalah menghargai waktu. Nah, ini yang perlu ya kan saya orang dalam. Semoga Pak Dwiki dan panitia tidak tersinggung gitu ya. Dan kebiasaan semacam ini dibawa sampai ke sini. Saya berada di Malaysia gitu ya. Kemarin saya terlibat dalam proses apa itu pemilu sebagai KPPS gitu ya, KPPS LN di sini. Itu ya Allah, kebiasaan tidak profesional, tidak menghargai waktu itu terbawa di sini. Saya tuh heran, ini orang Indonesia sudah di Malaysia misalkan. Malaysia itu ya negara kecil sebenarnya Malaysia itu. Kalau kalian lihat petanya, Malaysia itu semenanjung itu tidak lebih besar daripada Sumatera. Kecil negara Malaysia itu. Tapi kalian tuh di luar negeri, tapi kebiasaan itu kalian bawa gitu. Jadi itu hal yang kecil, tapi silakan mohon di ini. Termasuk juga yang perlu saya soroti, misalkan kalian dari kampus ke kosan, kosan ke kampus, kosanmu yang di sih Gebang, ya kan? Kosan Gebang, kuliah Dek, DTO, berapa kilo sih itu? Berapa kilo itu? Nggak ada 1 kilo itu mungkin kan? Motoran itu kan? Motoran, cak helman bisa. Gelap pisan. Waduh, itu kan sini-sini sebenarnya kan. Itu salah satu cerminan dari apa? Tidak profesional juga itu. Engineer itu salah satunya profesional. Itu cerminan tidak profesional sebenarnya. Mengabaikan safety, mengabaikan apa itu waktu itu kan. Itu nggak profesional itu ya. Jadi coba kebiasaan macam itu di inilah teman-teman. Karena kalian mau bertarung di luar sana. Ini eranya sudah era-era ini ya global ya. Kendala mahasiswa itu bahasa Inggris jelas itu ya. Kedua itu profesionalitas itu. Bahasa Inggris itu. Jadi orang Indonesia itu pintar-pintar Mas, Mbak. Tapi Indonesia itu pintar-pintar ya, tapi profesional sama bahasa Inggrisnya itu yang kutip saya melihat itu masih payah. Jadi coba dibiasakan. Ini sekedar cerita, saya dari kampus ke rumah saya di apartemen saya itu start 2 kilo. Saya setiap hari jalan kaki, habis subuh saya ke sini. Habis setelah subuh itu sekitar sini subuh setengah 7 itu ya. Saya biasanya berangkat sekitar jam setengah 8. Jam 8 sudah sampai sini. Jam 8 di sini itu berarti kira-kira jam 7 di Indonesia itu ya, di tempat kalian. Nah, ya kebiasaan semacam itu tuh perlu kalian ini. Kalian apa itu kalian coba diubah pelan-pelan gitu ya. Balik mana tadi ya. Kalian ini kos ning bank, budal ngampus motoran, ya helman pisan wis gak profesional gitu kan. Kok ini telat pisan itu ya. Itu Buluki mesinnya sering sambat itu, Buluki, Pak Dwiki, Bukindi itu ya. Lab jam piro baru dibuka itu ya. Iya kan? Ayo kalau nggak sambat, bohong juga itu Buluki kan. Iya kan? Nah itu kebiasaan yang perlu kalian ubah teman-teman. Kalian di masa depan itu orang-orang semacam itu dibuat. Orang-orang punya integritas, orang-orang profesional macam yang dibutuhkan. Oke, peran mahasiswa dalam era industri saat ini itu ya. Ya jelas ini sumber inovasi dan ide, kemudian sumber tenaga kerja yang berkualitas, agesi perubahan sosial dan lingkungan, penggunaan teknologi dan inovasi, katalisator keterlibatan industri dan universitas. Nah, saya bersyukur begitu ya, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar yang kita sekarang sedang tempuh, dan kita itu salah satu yang best practice ya di sistem Merdeka Belajar di ITN. Cek saja itu ya, kalian lihat. Dengan adanya PBL yang kalian jalani itu, kalian itu best practice-nya di sini. Jadi PBL di industri itu kalian itu menjalin keterlibatan dengan industri sebagai katalisator. Jadi selama ini bukan hanya di Indonesia ya, negara berkembang, untuk developer jadi ini, di luar negeri itu juga begitu, Mas Mbak. Di luar negeri itu selalu ada gap antara industri dan universitas itu ya. Dengan adanya mahasiswa yang masuk ke dalam industri, gitu, ya, maka gap itu akan semakin kecil. Mungkin pernah dikasih cerita itu sama Bu Kindi atau mungkin dosen yang lain itu. Di mana itu di Belanda, di Jerman itu ya. Itu ada namanya studi tour. Studi tournya itu semacam studi ekskursi gitu. Mahasiswa itu diundang, coba nanti mungkin konsepnya bisa ditiru Bu Luki. Jadi mahasiswa itu diundang apa itu ke industri itu ya. Setelah diundang di industri, mereka itu diminta untuk melakukan observasi. Industri akan memberikan tanda kutip ya, curhat, memberikan masalah mereka kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu akan berlomba-lomba mencari solusinya. Solusi yang terbaik yang digunakan di industri dan
mahasiswa akan mendapatkan fee. Nah, itu aku di Jerman Kalian itu ada artikelnya. Nah, harus begitu. Jadi bukan hanya sekedar euforia jalan-jalan ke industri, enggak itu ya. Nyapu loh, jalan-jalan industri ngapain foto-foto, ngapain? Ya, kalian harus inilah vice versa lah. Industri dapat benefit dari kalian, kalian juga dapat benefit dari industri. Ya. Caranya bagaimana itu? Kalian dituntut untuk berpikir kritis, kalian dituntut untuk berpikir problem solving gitu kan. Kalian juga dituntut untuk melakukan komunikasi. Itu tiga pilar itu untuk apa itu PBL, project based learning. Project based learning kan tiga pilar itu kan. Dia ada creative thinking, problem solving, sama communication kan. Tiga itu kan. Ketika kalian berada di industri, ya kan yang kalian dapatkan itu. Kalian sebagai katalisator keterlibatan industri di Indonesia. Dan berita baiknya adalah ketika kita kan salah satu yang ini ya, intens dengan industri ya. Ketika kalian tuh belum wisuda, banyak kalian tuh yang menjadi karyawan di sana. Jadi belum belum lulus sudah bekerja. Itu karena apa? Kalian sudah memberikan performa yang bagus di sana. Kalau wong-wong Jawa istilahkan beli ijon itu ya. Beli ijon. Oke, ini saya berikan satu wawasan sedikit aja sebelum kita akhiri. Ada namanya IPM, teman-teman. IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau bahasa Inggrisnya apa itu ya? Indeks Indeks Pembangunan Manusia. Human Development Index itu ya. Human Development Index itu dia terdiri dari tiga hal itu ya. Yang pertama adalah terkait dengan umur panjang dan hidup sehat. Yang kedua adalah terkait dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah terkait dengan standar hidup layak. Ya. Kalau kita lihat di sini, umur panjang dan hidup sehat ini harapan nanti adalah secara apa itu? Secara angka itu bisa dilihat dari angka harapan hidup. Yang kedua, terkait dengan pengetahuan, secara angka kita bisa lihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian standar hidup layak ini secara angka kita bisa lihat dari per kapita, ya, pengeluaran per kapita, ya. Nah, di sini teman-teman, Indonesia itu ya Indonesia memang setiap tahun gitu ya, setiap tahun itu dia meningkat gitu ya, setiap tahun meningkat. Tapi coba dilihat di sini memang ya cukup tinggi gitu ya. Dia bilangnya cukup tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan nah, yang ingin saya soroti itu ini. Di sini ada namanya indeks pendidikan, teman-teman ya. Kalau kalian apa itu? Kalian ini ya, eh, apa itu namanya? Setuju dengan pendapat saya. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, maka kesehatan pasti lebih baik. Orang yang pendidikannya lebih tinggi, dia akan lebih aware dengan kesehatan. Itu secara apa itu? Itu secara rasional ya hubungannya demikian itu ya. Kemudian dengan pendidikan tinggi, maka kemungkinan kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik itu akan lebih besar, ya kan? Maka indeks pengeluaran kalian akan lebih besar. Jadi kalau saya lihat di sini, kalau kita lihat sini, kalau kalian setuju dengan saya, indeks pembangunan manusia kita itu bisa meningkat dengan cara kalian serius di pendidikan, gitu ya. Kalian serius di pendidikan. Nah, coba lihat di sini ada Luxembourg, ada Slovenia, ada Swiss, ada Amerika Serikat. Ini rasio rasio jumlah lulusan S3 doktor dibandingkan dengan seluruh penduduknya itu ya. Itu yang paling besar itu adalah ada Slovenia. Dia 5% dari jadi kalau ada 20 orang gitu ya, satu orang itu pasti dia pendidikannya doktor. Kira-kira begitulah ya. Di Slovenia itu ada 20 orang, kalau dia 20 orang itu kumpul gitu ya, satu orang itu pasti pendidikannya doktor. Kira-kira begitu. Di Swiss juga demikian gitu ya. Di Swiss ini kalau misalkan ada apa itu 30 orang, satu orang pasti doktor itu. Ya kan? Kemudian di Amerika, kalau ada 50 orang kumpul, satu orang pasti doktor. Luxembourg juga begitu. Kalau ada 50 orang kumpul, dia pasti doktor. Ya. Dan sayangnya teman-teman, di Indonesia itu ya, di Indonesia itu lulusan dokter itu coba lihat ini berapa ini? 0,02. 0,02. Jadi dari berapa ini? Dari 1.000 orang, benar? Kalau satu, coba lihat nih. 0,02% berarti dari 1.000 orang, 0,1 yang dokter. Dari 10.000 orang, satu saja yang dokter. Jadi Bukindi termasuk itu, Bukindi sama Pak Wahyu itu termasuk satu orang itu ya. Coba dilihat di sini gitu ya. Nah, penulusan S2 S3 kita itu rendah gitu ya. Karena itu PM kita itu rendah. Kita mau menjadi negara maju kalau kita lihat di sini Luxembourg, Amerika Serikat, Slovenia, Swiss ini pasti negara-negara pernah kalian dengar dan ini negara maju. Luxembourg itu salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, Luxembourg.
negara maju ini, ya, negara makmur itu ya. Tapi kalau dilihat dari sumber daya alamnya, sebenarnya nggak ada apa-apa nih dibandingkan Indonesia, Mas, Mbak. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, coba lihat teman-teman. Ini negara-negara di sini, Swiss, Norway, Islandia, Australia, ini negara-negara pasti kalian dengar kan? Dan dia negara maju. Coba pertanyaannya adalah, coba cari Indonesia, Singapura, dan Malaysia berada di urutan berapa. Coba silakan di teks atau boleh boleh ini boleh apa itu open mic. Indonesia di urutan berapa, Singapura di urutan berapa, Malaysia di urutan berapa. Ada sekitar 180 negara di dunia itu. Ada yang bisa jawab? Ini kalian bisa scan di sini, cari listnya Indonesia di mana, Singapura di mana, Malaysia di mana. Ini negara tetangga kita. Ayo, bisa di scan, kemudian coba dicari. Linknya akan saya coba saya berikan. Ada linknya di sini. Tuh, coba dibantu saya cari. Indonesia, Singapura, dan Malaysia berada di mana? Ada yang bisa jawab? Nah, ini salah satu apa itu tadi? Ada cerdas, ada intelijen gitu ya. Cerdas itu adalah ketika kalian diberikan stimulus, kalian berikan respon yang masih relevan gitu ya. Ini saya kasih stimulus kalian, saya berikan pertanyaan. Coba gimana bisa Singapura dan Malaysia? Ya, berarti. Gas ini. Halo? Tidak ada yang jawab? Ini mahasiswa nih, saya nggak cerdas-cerdas sih, Bun. Bu Luki, itu sudah saya kasih linknya itu, di chat itu. Ayo coba dijawab, Indonesia berada di posisi mana? Singapura di posisi mana? Malaysia di posisi mana? Ini saya berikan stimulus tadi terkait dengan kecerdasan ya. Cerdas itu adalah ketika kalian dikasih stimulus, kalian bisa memberikan respon yang relevan itu ya. Pak Dwiki, oke, Malaysia urutan ke-62. Dio, good. Indonesia di urutan berapa? Singapura di urutan berapa? Ini negara yang ada di sini, ini pasti kalian negara pernah dengar semua ini. Ini negara maju semua. Negara maju semua. Singapura 12, oke. Nah, Indonesia di urutan berapa itu? 111. Sebenarnya saya sudah siapkan jawabannya di sini. Oke, ya, lihat kan, teman-teman. Singapura ini di urutan 12. Singapura di urutan 12. Jadi dia termasuk salah satu negara paling maju di dunia ya. Itu Singapura. Hanya melihat dari Human Development Index ya. Indeks pembangunan manusia. Malaysia dia di urutan 62 ya. Indonesia di urutan 111. Coba lihat atas bawahnya Indonesia ini. Kalian tahu Somalia nggak? Somalia tahu kan? Dio tahu Somalia, Dio? Ini negara yang terkenal dengan bajak lautnya itu ya. Itu masih di atas kita loh. Jamaika, Samoa, Gabon, Libanon. Oke, Vietnam sama Filipina itu tetangga kita itu ya. Botswana, Filipina, Kyrgyzstan. Ini negara-negara dunia ketiga ini ya. Kita termasuk di situ ya. Dari 184, kita masuk di urutan 111. Berarti kita itu kalau ada 3 peringkat saja, kita adalah peringkat ketiga. Ya, kalau ada orang ada dikelompokkan 3 kelompok negara maju, dikelompokkan menjadi 3, kita itu salah satu yang urutan yang terakhir gitu ya. Malaysia ini sekarang Malaysia bagus gitu ya. Kalau kita berkaca pada beberapa dekade yang lalu, Malaysia itu banyak orang yang bekerja apa itu orang Malaysia yang belajar di Indonesia itu banyak. Tapi sekarang enggak.
Kenapa seperti itu? Malah kita dengan bangganya, mohon maaf tanda kutip ya, mengekspor tenaga-tenaga yang apa itu, tanda kutip kasar ke Malaysia. Dulu kita banyak mengirimkan guru ke Malaysia, sekarang sudah enggak, terbalik sekarang. Malaysia punya apa itu, indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi daripada Indonesia. Singapura lebih tinggi lagi. Padahal negara Singapura kecil sekali. Singapura itu tidak lebih besar daripada apa itu? Singapura tidak lebih besar daripada Pulau Maduro, teman-teman. Oke, dari sini sebenarnya kalian punya peran dengan apa? Belajar yang temenan, nanti kuliah lagi. Ya, belajar yang serius, nanti kuliah lagi, teman-teman. Dan orang Indonesia itu percaya percaya kata-kata saya. Kalian silakan boleh setuju atau tidak, tapi percaya kata-kata saya bahwa orang Indonesia sebenarnya pintar-pintar. Orang Indonesia sebenarnya pintar-pintar. Kendalanya itu ya bahasa itu sebenarnya. Kendalanya paling utama itu di bahasa itu. Oke, ini mungkin terakhir. Pendidikan adalah titik awal dari setiap perubahan yang kita inginkan lihat di dunia. Ini Nelson Mandela yang bilang itu ya. Jadi kalian ini salah satu yang pernah didapatkan oleh saya dari ibu saya, dari apa itu, dari mas saya yang barat gitu ya. Kalau kamu pengen ubah nasib, salah satu caranya yang paling mudah adalah pendidikan itu ya. Pendidikan. Memang pendidikan itu nggak akan jamin kamu itu nasibmu berubah, nggak akan jamin. Tapi peluangmu untuk peluangmu untuk nasib untuk berubah akan menjadi lebih besar gitu. Ya pendidikan itu. Kemudian ada Franklin Delano Roosevelt, ini presiden Amerika ke-32 kalau nggak salah, era Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Kedua. Pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa kita buat untuk masa depan. Ya, pendidikan, teman-teman. Kemudian kesulitan terkadang membangun orang-orang hebat. Ini, teman-teman. Jadi banyak orang sukses itu dia itu apa itu kondisinya itu kurang gitu ya. Jadi orang sukses kondisinya kurang. Kemudian ketika Anda merasa bahwa Anda tidak mampu melakukan sesuatu yang tanpa setiap orang berhasil pertama-tama saya tidak mampu melakukannya. Ini jelas ini. Kemudian ini teman-teman, ini quote Agnon ini sebenarnya quote saya pernah saya sampaikan ke mahasiswa. Ada dua kesalahan besar generasi muda itu, dua kesalahan besarnya yang sering kali saya lihat itu. Yang pertama adalah dia tidak memasukkan potensi diri dan terlalu banyak mengabaikan peluang. Ini. Jadi ada peluang kalian AB, ada peluang kalian AB, ada peluang untuk studi abroad, ada peluang untuk misalkan join ISMA, ada peluang untuk ikut apa lomba semacamnya itu ya, untuk mengasah skill kalian. Kalian itu AB terhadap itu. Ini sering kali saya lihat. Dan kalian itu punya potensi besar, tapi kalian juga AB dengan potensi itu. 9 bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pernah takut tumbang hanya karena mulut seseorang. Ini juga, mahasiswa juga begitu. Mahasiswa itu lebih percaya pada omongan negatif dari orang sebayanya, daripada omongan positif dari orang yang lebih tua, notabene dosen. Saya ulangi lagi ya. Mahasiswa itu lebih percaya omongan negatif dari teman sebayanya, kawannya, daripada omongan positif dari orang lebih tua, lebih berpengalaman, dalam hal ini dosennya. Coba direnungkan. Jadi pintar-pintar kalian apa itu mencari pergaulan gitu ya. Oke, selesai presentasi saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mohon maaf, belum 2 jam ya tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, eh, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ciptia atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi yang diberikan bisa benar bermanfaat bagi kita. Untuk sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya bisa raise hand dan langsung on mic atau bisa mengisi pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan. Terima kasih. Ya itu khas mahasiswa Indonesia itu ya. Khas mahasiswa Indonesia. Ibu bertanya, menang gue itu. Kalau mau bertanya silahkan, open mic, langsung bertanya atau bisa ketik di kolom komentar. Atau mungkin Bu Luki ada yang mau disampaikan, silahkan. Halo,
Ya, Bu Luki. Ada Dio tadi yang katakan, oke. Dio, silakan Dio. Selamat sore, siang, Pak. Selamat siang. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Eh, Mungkin ini pertanyaan agak berat sih, Pak. Jadi begini, Pak. Kan seperti yang Bapak jelaskan tadi mungkin mengenai kontrol yang menggunakan maintenance yang menggunakan AI itu rata-rata menggunakan fuzzy logic gitu kan, Pak. Dan itu di industri-industri yang maju, yang seperti industri barat, mungkin di Indonesia ataupun di luar itu kan rata-rata juga kan sering mendengar penggunaan istilah fuzzy logic. Sebenarnya itu fuzzy logic itu seperti apa sih, Pak? Dan penerapannya itu seperti apa gitu? Seperti itu, Pak. Masih. Oke, baik. Fuzzy logic, sebenarnya nanti saya jelaskan ini saja ya, sekilas saja nanti lebih detailnya mungkin Bu Kindi atau yang lain bisa dijelaskan di perkuliahan ya. Fuzzy logic itu kontrol linguistik, Mas. Jadi misalkan begini, eh awalnya itu ada namanya Lotfi Zadeh itu yang menemukan namanya fuzzy logic gitu ya. Fuzzy logic itu dia kontrol linguistik, kontrol apa itu berdasarkan kebiasaan kita sebagai manusia. Jadi misalkan begini, ketika kalian parkir itu ya, ketika kalian parkir, ini nih gampang. Ketika kalian pergi ke warkop, ketika pergi ke warkop, kalian pesan apa itu pesan minuman itu ya, atau pergi warteg pesan minuman, kalian pesannya gimana? Bu, pesan misalkan teh panas, teh hangat, atau pesan Bu, pesan teh hangat 79 derajat Celcius. Mana yang kalian gunakan? View. Mungkin hangat gitu aja sih, Pak. Bener kan? Teh hangat kan? Kemudian kalian juga nggak akan pernah pesan misalnya, Bu, pesan es teh. Kalian nggak akan pernah bilang, Bu, pesan teh dengan temperatur 4 derajat Celcius. Nggak pernah seperti itu kan? Tidak, Pak. Nah, jadi antara hangat, panas, dingin itu adalah kontrol, itu adalah linguistik kita, bahasa kita, gitu kan. Kemudian misalkan kalau parkir, parkir di Indomaret, Alfamart gitu ya, parkir di Indomaret atau Alfamart, kalian bawa, bawa mobil misalkan itu, nanti ada misalkan ada juru parkir moro-moro metu gitu kan, terus kayak juru parkirnya, kiwo mas, titik, titik, kiri, titik, titik, gitu kan. Dia nggak akan pernah bilang, mas, kiri 5 derajat, kiri 5 derajat, nggak akan pernah bilang gitu kan. Ayo itu, cepet, cepet. Nah, ayo cepet, cepet, ke depan, ke depan, hop, hop, gitu kan. Dia nggak akan pernah bilang, cepat mas, 4 meter per second, 4 meter per second, nggak pernah bilang gitu juga kan. Paham maksud Iya, saya? Pak. Nah, Paham, Pak. itu adalah kontrol fuzzy logic ya. Fuzzy logic itu kita membahasakan bahasa apa itu bahasa bahasa derajat derajat keanggotaan itu menjadi bahasa bahasa yang kita lazimi, bahasa yang kita pahami sehari-hari. Kira-kira begitu. Jadi itu sangat populer sekali ketika Lutfi Zadeh. Nanti silahkan teman-teman baca atau nanti minta tolong Bu Kindi atau yang lain untuk menjelaskan lebih detail ke kalian. Mas Guru itu mesti juga bisa menjelaskan itu konsep dari Fuzzy logic itu. Jadi kira-kira begitu. Eh, belok ke kanan sedikit-sedikit, belok ke kanan banyak-banyak. Nah, banyak sedikit itu adalah bahasa linguistik. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa itu diterjemahkan dalam derajat keanggotaan dari misalkan kalau banyak itu adalah 30 derajat. Kalau sedikit itu misalkan 5 derajat. Panas itu misalkan 100 derajat. Dingin itu misalkan 5 derajat. Hangat itu misalkan 49 derajat. Itu bisa kalian buatkan sebuah derajat keanggotaan seperti itu, membersih function seperti itu. Kira-kira begitu, Dio. Dan itu memang sangat populer. Dan berikutnya, teman-teman, memang AI itu saat ini ya, saat ini memang banyak sekali riset yang apa itu dikejar dengan AI itu ya. Banyak sekali riset. Tapi kontrol-kontrol yang ada di industri itu masih kebanyakan menggunakan kontrol numerik, kontrol PID. Itu masih umum sekali digunakan. Sekarang mulai banyak orang beralih menggunakan fuzzy. Jadi PID itu si robust. Robust itu apa istilahnya robust itu ya? Robust itu tangguh itu ya. Nanti tanya Pak Duki itu yang lebih paham itu. Kontrol robust itu apa? Tanya Pak Duki. Jadi PID itu robust, dia itu robust sekali. Nah, tapi saat ini robust karena apa? Karena dia pasti, hitungannya pasti KP, KID-nya berapa, gitu ya. Sistemnya akan jadi demikian, kalau kita bisa modelkan matematisnya demikian, gitu ya. Tapi ketika kita menemui satu sistem yang rumit, gitu ya,
maka fase itu menjadi pilihan yang lebih lebih rasional. Fase itu menjadi pilihan yang lebih gampang untuk diterapkan. Jadi sekarang itu di kontrol-kontrol di industri lebih banyak mulai beralih selain PID itu adalah kontrol konvensional numerik tadi, orang juga mulai banyak menggunakan fasi. Banyak riset-riset yang diaplikasikan di industri itu dia menggunakan fasi. Mungkin 20 tahun terakhir ini itu dia banyak menggunakan fasi. Oke, Bio, mungkin juga menjawab sekilas. Saya tidak menceritakan banyak rumus karena nanti dimari Pak Duki saya. Terima kasih, Bang. Hmm. Yang lain silakan, panel. Ayo, jangan mau tanya. Apa yang menarik belajar di sana sama yang di Indonesia bedanya itu apa Pak? Bedanya seperti apa? Bedanya adalah bahasa Inggris. Bukan bedanya. Bedanya itu hanya di bahasa Inggris. Jadi eh, sebenarnya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di sini dan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia itu kurang lebih sama, teman-teman. Kalian nanti misalkan belajar ini ya, belajar fuzzy logic misalkan di Indonesia diajari oleh Pak Dwiki, Pak Sopo yang beriin Pak Dwiki lali aku jenenge. Jopri, Pak Jokro Priambodo. Nah, diajari Pak Jopri, diajari Pak Dwiki, diajari Bu Kindi, fuzzy logic. Kemudian nanti kalian misalkan kuliah S2 di Jerman misalkan. Ada profesor siapa misalkan ya, Profesor Michael misalkan. Dia ngajari fuzzy logic. Podo, Mas. Yang diajari itu sama, kontennya sama yang diajarkan. Yang beda apa? Bahasanya. Yang bedanya bahasanya. Jadi apa yang saya pelajari di sini itu kurang lebih sama. Yang yang saya dapatkan juga di Indonesia itu sama. Bahasanya saja yang berbeda. Jadi di sini menggunakan bahasa Inggris dan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua adalah iklim. Iklimnya beda. Iklim maksudnya bukan iklim ini ya, bukan iklim secara geografi atau semacam bukan. Iklim lingkungan sekitar kita, environment sekitar kita itu berbeda itu ya. Jadi di sini saya berada di grup riset itu ada 7 orang, masing-masing itu beda warga negara semua. Jadi ada dari Nigeria, ada dari Bangladesh, ada dari India, ada dari Cina, ada dari apa mana itu Aljazair, ada dari Malaysia itu. Jadi mereka membawa masing-masing budaya mereka sendiri-sendiri, cara cara berkomunikasi sendiri-sendiri, membawa cara pandang mereka sendiri-sendiri. Itu perbedaannya. Jadi ada perbedaan bahasa, kemudian ada perbedaan yaitu budaya ya mungkin ya. Itu. Dan rasanya Mas, Mbak, beda ketika kalian berada di luar negeri sama di Indonesia. Bedanya itu adalah ketika memandang Indonesia itu ya. Saya itu ketika berada di sini itu ya, saya pernah cerita mungkin. Awal-awal di sini 3 bulan pertama itu dengarkan lagu, pernah dengar lagu ini kan? Eh, apa itu? Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi aja. Itu lo tembus dengan hati rasanya. Kangen sebenarnya. Kangen, kangen wah, bangsaku rek ya. Sekarang saya sedang jauh. Walaupun saya pergi jauh. Rasanya itu beda itu. Rasanya beda. Dan karena lebih objektif. Memandang Indonesia itu lebih objektif. Kuliah di luar negeri ya. Ini. Berikutnya, tadi masih ke dari Buluki tadi. Bedanya apa lagi? Kalau kuliah di luar negeri itu lulusnya lebih gampang Mas Mbak daripada kuliah di Indonesia. Kuliah SORES dulu di luar negeri itu lulusnya lebih gampang. Dari ini itu ya. Dari ini lebih gampang daripada di Indonesia. Oke, mungkin itu saja dulu Buluki. Terima kasih banyak lagi jadi sama-sama sih ya dosennya yang beda jadi. Mhm. Ya betul. Dan ini Mas Mbak, eh, semakin kalian nanti terlalu lama ini ya menunda menunda kuliah itu ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Semakin kalian lama menunda kuliah, pertimbanganmu semakin banyak. Akhirnya apa? Nggak budal nanti. Tadi kan saya ceritakan tahun 2021 itu saya berencana kuliah. Karena masih kecil dan semacamnya. Coba ketika misalkan tahun 2018 saya itu berangkat, ya berangkat aja itu kan. Mungkin pertimbangan, oh anak masih kecil atau mungkin nggak ada pertimbangan itu. Mungkin loh ya. Jadi kalau semakin kalian semakin menunda, itu pertimbangan kalian untuk berangkat itu akan semakin besar, semakin banyak pertimbangannya.
Jadi mumpung masih enom itu ya, mumpung masih muda, kepala masih fresh itu kan, energi masih besar, tanggung jawab durung kabotan sungu itu kan, tanda kutip ya orang Jawa kan katakan, dan kuliah wae. Wayan Indra Septian, Wayan Indra Septian, Wayan Indra Septian, yo, dan kuliah. Nanti habis habis D4 kuliah S2, S3 gitu ya di luar negeri. Nanti kamu pulang S3 dari luar negeri ngelamar anak Kiai Tebu Ireng diterima, Mas. Hmm. Ya kira-kira gitulah. Memperbesar peluang. Banyak peluang yang akan kalian dapatkan semakin tinggi pendidikan kalian. Oke, ada lagi, monggo, Mas, Mbak. Di sini Monggo. Ini keluar dulu aja. Oke, nggak apa-apa. Di sini nggak merasa gempa. Oke, ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Wayan, kamu semester berapa, Wayan? Ya, ya. Ya, ya, ya. Halo, halo. Halo, Pak Duki. Aman, Pak Duki? Mohon maaf karena tapi sedikit malam itu saja kembali buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa Ini Pak Duki. Ya, Mas Renal, Mas Renal. mungkin di akhirnya saya Pak, apa ya? Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, Duki. Ya kan, bertemu lagi, Mas, mana ya? Gimana ya? sehat-sehat di sana Ya, terima kasih. ya. Oh, Pak Arif. Pak Arif. Ya, Pak Arif. Radar. Amin, terima kasih. Bu Luki, terima kasih, Bu Luki. Mm-mm. Ya, baik, silakan ditutup aja kalau begitu. Ada yang Mas, pengen saya kan? saya Kalau enggak, kan masih goyang. masuk saya pakai. Oke, tapi Pak Duki. Oke, baik. Mohon maaf jika ada yang kurang, teman-teman. Mas Wayan, Mas Rena, saya kembalikan, silakan dia. Evakuasi keluar ini Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Semoga aman-aman di situ. terima kasih ya Pak ya atas materi yang disampaikan sudah bermanfaat buat kita semua. Dan maaf atas kekurangan yang kami lakukan dari